ketemu darat, belum bisa ketemu secara offline, ketemunya secara virtual. Walaupun demikian tidak mengurangi sikap kita atau tindakan kita untuk tetap bersilaturahim dengan kawan-kawan kita. Ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Mahfudi dari Madiun. Kemudian saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya yang berikutnya, ya. Sudah pada siap tuh kayaknya dia. Dari yang atas. Assalamualaikum Mbak Parjana. Suaranya masuk nggak? Sudah terdengar, Pak? Ya, ada di unmute ya. Gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, Pak. Sehat ya, Pak ya? Pak Parjana ini Alhamdulillah. dari mana, Pak? Dari Sragen ya, Pak ya? Betul, betul Pak Sragen mana, Mahfudi. Pak? Saya Sragen arah ke selatan, Pak. Masih masuk ke desanya. Itu Oh, masih masuk desa 8. ya? Dekat Karanganyar ya? Betul, Pak. Ya, betul. Perbatasan, hampir perbatasan itu. Oke, ya. Berikutnya ada lagi. Saya mute dulu ya. Ini yang berikutnya ada kayaknya anak muda ini. Silakan memperkenalkan diri langsung. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Mahfudi dan teman-teman yang sudah join di YouTube. Perkenalkan saya Muhammad Soleh, sekarang lagi di Banyumas ya, Banyumas, Republik Ngapak. Mungkin ada teman-teman yang dari Ngapak juga atau dari Banyumas. Banyumas Purwokerto sama ya? Iya, Purwokerto kotanya, Mas. Iya. Saya ke Purwokerto pernah itu nyari tulisan Purwokerto nggak nemu. Nemunya di alun-alun itu Banyumas ya. Iya. Ternyata sama ya. Oke. Nah, yang satu lagi nih. Selamat malam. Pak Budi, monggo perkenalkan. Assalamualaikum Pak Budi. Salam dari lereng Gunung Lawu Pak Budi. Dingin di sini Pak Budi. Gunung Lawu ya? Hah? Gunung Lawu itu di mana, Pak? Gunung Lawu itu, Gunung Lawu di mana? Di Magetan lah Pak Budi. Di Magetan, Jawa Timur ya. Mungkin ada teman-teman yang belum familiar ya dengan Gunung Lawu. Kalau saya kan tahu. Iya. Oke ya, jadi pada malam hari ini kita akan belajar dari apa yang nanti saya sampaikan sedikit, juga dari teman-teman kita ini. Dan yang pertama saya awali dulu materi dari saya ya, teman-teman ya. Yang lain saya ini dulu. Saya pin dulu. Ya. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana atau tips ya, mindset tentang bisnis pemula ya, teman-teman ya. Tolong share-nya. Share screen.
Ini sudah muncul ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai bisnis tentunya kita harus punya mindset bisnis dulu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita berbisnis itu asal jalan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita harus punya mindset, yang pertama itu kita memiliki kefokusan teman-teman ya. Fokus artinya gimana teman-teman ya. Jadi pertama kita punya niat bahwa memang kita itu tujuannya memang untuk niatkan untuk ini ya, berbisnis ya yang pertama ya. Jadi niatnya berbisnis ya. Jadi bukan kita hanya istilahnya coba-coba gitu ya teman-teman ya. Kalau kita mau coba-coba nanti malah dapatnya cobaan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bisnis juga jangan juga kita niatnya untuk mencari kesibukan. Kalau kita mencari kesibukan ya niatnya, nanti yang kita dapat ya apa ya, kesibukan juga, sibuk ngurusi ini, posting sana posting sini, sibuk ini ya, dapatnya sibuk gitu loh, bukan hasil gitu ya. Jadi apalagi kalau niatnya kita hanya istilahnya sampingan, nanti dapatnya juga hasilnya juga bukan hasil yang utama, hasilnya juga sampingan. Kemudian yang kedua, kalau bisnis kita harus bersabar teman-teman ya. Bersabar artinya apa? Artinya kita nggak langsung ketika kita masuk ke bisnis itu langsung mendapatkan hasil tiba-tiba enggak. Jadi ada prosesnya. Jadi ada waktu sekian mungkin sekian bulan, sekian tahun harus fokus ya, sabar sehingga akan mendapatkan hasil. Ya. Contoh aja kalau kita sebagai karyawan, kita kan kerja dulu nih, kerja 30 hari baru nanti ada dapat gaji ya setelah kita bekerja selama 1 bulan. Nah, cuma bedanya kalau sebagai karyawan ya, mungkin teman-teman juga masih ada yang sebagai karyawan ya, itu biasanya ada tekanan atau deadline dari si bos atau dari pimpinan. Jadi kalau kita bisnis sendiri ya kita yang menentukan karena kita adalah bosnya ya kan. Jadi sekecil-kecil apapun bisnis kita ya kita tetap menjadi bos. Tapi kalau kita punya ini ya, punya kedudukan atau punya jabatan setinggi apapun ya kita masih sebagai anak buah atau bawahan ya, masih ada bos di atas kita. Kemudian yang berikutnya kita punya mindset ini ya, yang ketiga ya, tidak mudah menyerah ya. Tidak mudah menyerah. Jadi kalau kita punya bisnis itu biasanya kita akan menawarkan sesuatu ya, baik berupa produk maupun jasa ke orang lain. Nah, kalau kita banyak menawarkan ya kan, berarti kan artinya banyak penolakan, atau sebaliknya kalau kita nggak pernah ditolak ya, berarti selama ini nggak pernah menawarkan kan gitu ya teman-teman ya. Jadi dari 100 misalkan nih, dari 100 orang yang kita tawari ya produk kita atau jasa kita, itu biasanya 5 atau 10 orang kan yang tertarik umpama ya. Nah, artinya untuk mendapatkan 5 atau 10 orang yang tertarik dengan bisnis kita atau produk kita atau jasa kita, ya kita harus menawarkan ke 100 orang gitu ya. Misalnya. Kemudian kita juga harus tahu nih tipe-tipe konsumen yang seperti apa. Apakah konsumen itu sukanya yang didekati secara halus atau bisa langsung ditawari secara langsung. Nah, biasanya memang kalau konsumen itu tidak ada yang langsung ditawari langsung mau enggak, biasanya enggak. Jadi tetap melalui proses beberapa kali ya, mengenalkan dan berulang-ulang kita tawari, baru berikutnya baru tertarik dan baru mau dengan produk kita. Nah, kemudian saya punya tips supaya kita punya ini ya, punya action tiap harinya. Jadi usahakan teman-teman menawarkan bisnisnya dalam 1 hari itu paling tidak itu ke 10 orang ya. Ke 10 orang itu tawari aja. Nah, nanti kita akan mendapatkan banyak penolakan. Oh, kita harus lewati ya. Kita harus lewati prosesnya, berapa penolakan. Nah, nanti di situ kita akan mendapatkan hasil atau orang-orang yang menerima dan mau dengan bisnis kita.
ya kan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jadi tetap kita harus terus belajar ya teman-teman ya. Belajar untuk mengembangkan ilmu di bidang marketing. Kenapa? Karena di zaman sekarang juga sudah sangat mudah kita belajar ya dari media internet ya, dari WA maupun internet. Kita bisa belajar dari teman-teman yang sudah punya pengalaman. Nah, apalagi kalau teman-teman bisnisnya ada ininya, ada mentornya, jadi bisa belajar dari mentornya. Nah, semoga teman-teman juga sudah punya mentor ya bisnisnya. Jangan sampai belajar, jangan sampai bisnis jalan sendiri ya, tidak ada yang memandu, tidak ada yang mementori ya. Kemudian sekarang kan banyak sekali ini ya, berseliweran iklan mungkin di media di IG maupun Facebook itu banyak sekali mentor-mentor bisnis yang mungkin mengaku mentor ya. Nah, kita harus tahu ya, mentor itu paling tidak ya dia harus sudah punya pengalaman bisnis paling tidak 10 tahun ya. Kenapa 10 tahun? Karena siklus bisnis itu 10 tahunan ya. Biasanya ya kurang lebih ya. Jadi sudah pernah mengalami yang namanya krisis, mengalami rugi, pernah mengalami untung ya. Jadi pastikan mentor itu orang yang sudah lama ya, yang sudah lama selama menekuni bisnis ya. Jadi bukan mentor yang ngerti teori tapi belum memiliki, belum pernah praktek bisnis ya. Seperti itu. Itu kalau menurut saya 10 tahun ya. Mungkin teman-teman punya standar lain ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah kita harus punya mindset itu berkomunitas ya. Jadi teman-teman pastikan bisnisnya ada komunitasnya ya. Seperti di kami ada komunitas Bapak Pintar, komunitas Bunda Pintar, itu di situ kita berkomunitas. Untuk apa tujuannya? Di situ nanti kita bisa sharing-sharing ya. Bagaimana caranya konsumen kita itu bisa loyal ya, karena di komunitas itu ada tim ya. Nah, di yang lain misalkan lagi down, kemudian yang satunya bisa saling menyemangati ya. Kemudian dari antar anggota komunitas itu bisa saling tukar menukar pengalaman ya. Jadi mungkin yang tidak didapatkan dari ilmu sebelumnya itu bisa didapatkan di komunitas. Biasanya itu lebih powerful ya. Ya, jadi zamannya sekarang adalah zaman berkomunitas ya. Kalau dulu mungkin zamannya berkompetisi ya, tidak ya. Kalau sekarang zamannya berkolaborasi. Oke, yang keenam ya. Yang keenam adalah kreatif dan berinovatif ya. Jadi misalkan nih kita punya bisnis nih ya, kita harus kreatif. Kreatif gimana? Kreatif artinya ada bedanya ya. Jadi beda dengan bisnis pebisnis yang lain ya. Misalkan kita punya layanan purna jual ya, atau after sales ya. Jadi setelah kita jual ya, kita menjual produk kita harus memantau nih. Misalkan yang punya produk di bidang kesehatan nih. Jadi setelah orang itu konsumen membeli, kita tetap memantau kesehatannya bagaimana. Ditanya, Pak, Bu, gimana setelah diminum? Apakah sudah diminum produknya? Itu harus dikontrol ya. Itu dari sisi kita sebagai pebisnis yang melayani konsumen ya. Kemudian dari sisi produk pengemasan kita juga harus beda, dengan jangan sampai pengemasannya tidak menarik ya. Sebagus apapun produknya, kalau kemasannya nggak menarik, itu nggak akan membuat orang tertarik ya. Apalagi zamannya sekarang, zamannya orang melihat visual ya teman-teman ya. Sekarang kan lagi ramai marketplace ya. Itu orang berlomba-lomba, atau kadang di hari-hari tertentu itu ada hari belanja nasional, itu orang berlomba-lomba untuk belanja. Nah, di sana akan dipajang banyak sekali ribuan produk yang bisa dibeli secara online ya teman-teman ya. Kemudian ini misalkan ya, kalau kita nggak kreatif itu seperti contohnya sepatu bata ya. Sepatu bata itu kan sudah lama banget teman-teman ya, sudah lama. Ini jenengan teman-teman bisa cek di internet ya, di Detik itu ada informasi bahwa sepatu bata itu saat ini sedang
kondisi pilot ya teman-teman ya. Ya, kenapa? Karena memang modelnya dari dulu ya kurang lebih seperti itu gitu loh. Sedangkan produk-produk lain ya, produk lain sepatu itu sudah banyak yang mengalami kemajuan dari sisi desain dan sebagainya ya. Gitu. Kemudian itulah kelemahan dari contoh dari sepatu bata yang semoga tidak menjalar ke bisnisnya teman-teman ya. Dan sekarang pandemi, semoga walaupun pandemi tetap eksis teman-teman ya. Ya, ini materi dari saya tentang mindset bisnis. Saya kira bisa untuk mencerahkan, mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman dari sisi mindset ya. Nah, saya juga akan mengundang teman-teman ya, mengundang rekan kami yang kali ini tadi sudah saya perkenalkan, yang akan menceritakan atau sharing tentang ini ya, bagaimana seorang pemula itu mengawali bisnisnya, dimulai dari mana dan apa-apa yang harus dipersiapkan ya. Baiklah, saya panggil kembali ya rekan kami Pak Parjana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Oh, ya. Pakai slide atau langsung, Pak? Gimana, Pak? Pakai slide? Pakai boleh, ya. Pakai ya. Ya. Apa sambil jalan, Pak? Oh, silakan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu semua di mana berada. Senang sekali di malam hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom ataupun lewat YouTube. Bapak Ibu semuanya, di malam hari ini kita akan sampaikan yaitu tentang tips bisnis untuk pemula. Jadi mungkin dari Pak Mahfudi bisa kita tayangkan slide-nya untuk tips bisnis untuk pemula. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, bahwasanya untuk kita mengawali bisnis itu memang tidak mudah. Di malam hari ini sebelum kita sampaikan tips-tipsnya, jadi perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir, yang mungkin yang hadir di malam hari ini, saya percaya sudah sebagian besar sudah mempunyai bisnis. Dan kemudian kalau kita menggambarkan orang-orang yang hadir di malam hari ini adalah orang-orang yang sedang mengasah atau orang-orang yang sedang menggosok bongkahan intan berlian yang dia punya. Jadi dia gosok-gosok bongkahan intan berlian yang baru ditemukan, dia gosok-gosok biar mengkilat, dia gosok-gosok biar bisa memancarkan cahayanya, dan biar bisa mempunyai daya jual yang tinggi dan bisa menarik perhatian orang banyak. Jadi mungkin di malam hari ini Bapak-bapak atau Ibu semuanya yang telah hadir, itu saya ibaratkan tadi bongkahan intan berlian yang sedang digosok-gosok. Kemudian yang belum punya bisnis, mungkin dia itu saya gambarkan mempunyai bongkahan intan berlian yang sudah lama terpendam, namun di malam hari ini dia juga sedang menggosok-gosok ataupun sedang mengasah intan berlian yang baru ditemukan sehingga bisa menarik perhatian orang banyak. Nah, di malam hari ini untuk materi saya yang akan saya sampaikan adalah tips bisnis untuk pemula. Jadi kalau kita ketahui
di zaman milenial ini, itu sebetulnya kalau kita lihat sudah banyak para kalangan pemuda yang sudah menjalankan bisnisnya. Itu kalau kita lihat dari grafiknya itu naik. Jadi kalau kita simpulkan, mulai di zaman milenial ini untuk bisnis itu sudah mulai digemari oleh kalangan pemuda. Mungkin dengan alasan satu, pemuda itu biasanya mudah bosan. Jadi kalau suruh mengerjakan suatu pekerjaan setiap hari dan pekerjaannya hanya itu dia mudah bosan. Kemudian pemuda juga ingin waktunya itu bebas. Bebas, hasilnya tidak terbatas. Nah, maka dari itu tepat sekali kalau di kalangan pemuda itu sudah mulai merintis ataupun menjalankan bisnis. Nah, di malam hari ini kita sampaikan tips bisnis untuk pemula, yaitu nomor 1. Next, Pak. Coba untuk tips yang nomor 1, Pak. Jadi tips untuk bisnis pemula itu nomor 1 adalah bulatkan niat. Jadi kita harus punya niat terlebih dahulu, dikarenakan niat itu nanti akan bisa menentukan sukses dan tidaknya bisnis kita. Nah, di dalam niat itu usahakan kita lillah. Jadi niatkan dulu lillahi ta'ala, karena Allah kita menjalankan bisnis dan kita punya impian mungkin untuk mensejahterakan keluarga bagi yang sudah bekerja, bagi yang sudah berkeluarga. Ingin mensejahterakan anaknya biar bisa sekolah di sekolah yang favorit atau sekolah unggulan. Jadi kalau kita simpulkan yang biasa disampaikan oleh mentor kita itu niat itu kita sebut itu di dalam ringkasannya 3A. Jadi karena Allah dan Rasulnya. Jadi jelas niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mencontoh sunnah Nabi, itba sunnah Nabi, dikarenakan selain Nabi Muhammad sebagai Rasul, dia adalah sebagai pedagang atau pebisnis yang handal. Dari situ kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu sebagai pedagang, kemudian anaknya sebagai pedagang, istrinya sebagai pedagang, pamannya sebagai pedagang, sahabatnya juga sebagai pedagang, kemudian sampai turun-temurun sampai bahkan di organisasi yang ada di Indonesia, itu pendiri Muhammadiyah, itu juga pedagang, dan pendiri NU itu juga pedagang. Dan masih banyak lagi yang sudah mencontoh ataupun menjalankan sunnah Nabi. Dan mudah-mudahan yang kita niatkan untuk mencontoh atau itba Nabi itu akan bernilai sunnah, jadi tetap berpahala. Jadi menjalankan bisnis itu tetap mendapatkan suatu pahala. Yang kedua, yaitu niatkan untuk anak, istri, dan keluarga. Jadi yang jelas untuk membahagiakan atau mensejahterakan keluarga kita. Kemudian yang ketiga, niatkan bahwasanya bisnis yang akan kita jalankan itu bisa sebagai prasasti amal jariah kita. Jadi sewaktu kita sudah tidak ada, masih kita mendapatkan yaitu pahala yang terus mengalir. Kemudian next, Pak, untuk yang nomor 2. Tip bisnis yang nomor 2 itu kita pilih modal yang ringan. Jadi kalau kita perhatikan setiap bisnis apapun itu biasanya kalau modal awal
itu yang paling banyak kita keluarkan adalah satu, itu biasanya untuk tempat. Jadi kita beli tanah di tempat yang strategis, nah, itu modalnya besar. Tapi di sini untuk tip bisnis sebagai pemula, itu saya sarankan kita pilih modal yang ringan. Tidak usah kita sewa tempat ataupun ruko yang tempatnya di strategis di pinggir jalan, itu tidak usah. Kemudian kita tidak usah membayar tenaga untuk jaga setiap harinya itu. Juga tidak usah kita itu mengeluarkan modal-modal untuk supaya bisnis kita itu di pinggir jalan kelihatan keren. Itu untuk zaman milenial ini, itu mohon, apalagi untuk pemula, itu mohon untuk dihindari. Jadi kita pilih produknya itu yang deliverable, yaitu ringan, kecil, kemudian berkualitas premium, ya maksud saya berkualitas premium, dan juga tahan lama. Nah ini nanti kita bisa pilih produk yang banyak dicari orang, apalagi ini di musim pandemi ini. Jadi produknya itu kecil, ringan, mudah untuk pengirimannya, mudah disimpan, dan kemudian tahan lama. Nah ini yang kita butuhkan untuk tip bisnis supaya modal kita itu ringan, tidak usah mengeluarkan, kita sewa tempat ataupun cari tempat yang strategis di pinggir jalan. Kemudian yang ketiga adalah fokus untuk satu bisnis. Nah, di sini kalau kita ibaratkan, kita itu melepaskan anak panah yang akan menuju tepat sasaran. Jadi fokus kita. Jadi kalau kita ibaratkan fokus tadi, kita melepaskan suatu anak panah yang bisa menuju suatu sasaran. Jadi kalau fokus, kita tidak tergoda untuk bisnis yang lain. Jadi bisnisnya itu fokus untuk satu. Jadi kalau yang kita maksudkan satu ini tadi, itu akan memakan waktu yang banyak dan menguras pikiran kita. Ini kita harus fokus salah satu bisnis supaya kita itu di dalam mengawali bisnis bisa berjalan dengan baik. Next, Pak. Yang keempat. Yang keempat itu adalah memanfaatkan sosial media. Jadi kita bisa always closing dari media sosial yang kita gunakan, bisa lewat status dari WA, dari Facebook, dari Instagram. Nah ini betul-betul nanti kita mengikuti perkembangan zaman. Apalagi yang saya sampaikan di depan tadi, cocok sekali untuk kalangan anak muda. Ini biasanya itu senang sekali kalau hubungannya dengan sosial media, dia itu lebih cepat kalau diajarkan, dia akan lebih mudah dalam menerima pelajaran. Misalkan kita ulang yang kelima, atau kita lanjutkan. Yang kelima adalah lakukan ya hal-hal yang unik. Jadi setiap kita berbisnis itu biasanya nanti setelah berjalan itu pasti akan menghadapi suatu rintangan, suatu masalah ataupun suatu kendala. Nah, di sini harus kita lakukan hal-hal yang unik. Jadi misalkan kita
berikan suatu gambaran untuk hal-hal yang unik. Ini adalah kita ketahui pain dan gain. Jadi pain itu kita sesuatu yang kita sampaikan itu yang pahit-pahit. Jadi sebagai contohnya, oh stoknya tinggal sedikit, jadi beli tidak. Bagaimana dengan stok yang sudah ada ini? Kemudian yang kedua, misalkan lagi kesempatan tinggal hari ini. Nah ini mau jadi beli atau tidak? Nah ini harus kita lakukan hal-hal yang unik. Ini di pain. Kemudian yang gain itu sesuatu yang kita sampaikan itu biasanya itu sifatnya menguntungkan dan bernilai rupiah. Sebagai contoh, kalau beli hari ini nanti sudah bebas ongkir, itu kita sampaikan. Kemudian kalau beli 2 box misalnya, kalau kita bisnisnya kebetulan BP, kalau beli 2 box itu akan gratis 1 buku 7 KR misalkan gitu. Kemudian akan gratis pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar yang mentornya itu sangat mensupport. Kemudian bangun tim yang solid. Untuk bangun tim yang solid, kita tentunya sudah mengetahui semuanya bahwa untuk menaikkan omset kita, itu salah satunya adalah kita bangun tim yang bisa diajak kerjasama. Paling tidak, misalkan kita punya mitra, kita kumpulkan, jadi kita bentuk dalam satu grup, kita ajak sharing di dalam grup itu. Mungkin bagi yang pemula itu bisa sharing ataupun bisa tanya di grup itu. Waktu prospek misalnya, waktu prospek ada pertanyaan untuk manfaat BP itu apa saja misalnya. Dia kesulitan. Misalkan dia itu masih awal dan dia itu hanya tahunya itu hanya ikat untuk imunitas, kolesterol, asam urat, dan diabetes. Padahal dari customernya itu tanya kalau untuk kelenjar getah bening kira-kira bisa tidak? Nah ini fungsinya kita di dalam satu grup kita saling bisa mencarikan testimoninya. Nah, jadi kita bangun tim yang solid. Kemudian untuk yang ketujuh adalah jalin hubungan dengan konsumen. Jadi konsumen itu harus kita utamakan. Misalkan setelah customer kita beli, itu usahakan untuk beberapa hari kemudian kita follow up, kita tanyakan. Jadi misalkan kita bisa ketemu ataupun lewat HP, bisa kita tanyakan bagaimana Pak, Bu, setelah minum BP dan kalau kita bandingkan sesudah minum BP. Nah ini perlu kita jalin hubungan dengan konsumen. Jadi kebutuhannya konsumen itu apa? Misalkan, oh caranya minumnya bagaimana? Itu belum jelas. Itu ya kita jelaskan. Oh mungkin dosisnya kurang. Ya kita jelaskan. Dan kemudian jangan sampai lupa untuk jalin hubungan baik dengan konsumen ini itu harus misalkan kita ketemu konsumen, usahakan sebut namanya. Jadi orang itu kalau disebut namanya kadang-kadang merasakan hal yang berbeda. Jadi bagaimana Pak Bambang, ini sudah diminum atau belum, dengan dosis yang sudah benar atau belum. Nah itu tolong kita jalin hubungan dengan konsumen itu kita usahakan tetap baik.
dan kita jadikan yaitu customer base. Jadi kita jadikan sebagai pelanggan kita, pelanggan tetap kita. Kemudian untuk tips yang selanjutnya, next Pak, untuk yang ke-8, ini manajemen keuangan. Jadi kalau kita di awal atau untuk pemula di dalam bisnis, itu tolong manajemen keuangan itu harus diperhatikan. Soalnya banyak suatu bisnis yang sudah berjalan tanpa dia itu memperhatikan masalah keuangan, itu bisa akhirnya modalnya itu tergerus, lama-lama habis. Nah, ini kurang kontrol. Jadi kalau manajemen keuangannya itu kurang bagus, otomatis bisnis kita itu akan berhenti di tengah jalan. Maka dari itu, Bapak, Ibu semuanya, tolong untuk tips-tips yang kita sampaikan, ini tadi berhubung ini nanti yang akan memberikan materi itu sudah siap juga, ini dibagi-bagi waktunya. Jangan lupa kita tetap usahakan untuk tips bisnis pemula ini kita harus tetap ada mentor. Jadi mentor adalah sebagai blind spot kita. Jadi dia itu untuk memperhatikan titik yang mereka tidak tahu. Jadi dia harus sebagai navigatornya. Sekian, mungkin banyak yang saya sampaikan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tetap kita jalin, mudah-mudahan kita semua tetap jadi saudara di dunia dan sebagai tetangga di surga. Sekian, akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Parjana ya atas sharingnya tentang tips bagi pemula, sangat bagus sekali ya. Penyampaian dan contohnya juga sangat jelas. Nah berikutnya materi ya yang berikutnya ini tentang bagaimana pemula ataupun yang sudah mulai berjalan bisnisnya itu untuk mengembangkan bagaimana membranding dirinya ya agar dikenal di umum ya, di masyarakat, di sosial media. Ya, kami persilakan kepada Mas Soleh. Mas Soleh, apa sudah siap? Sudah, Mas. Monggo. Mulai langsung ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman yang sudah join di YouTube. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kuat jasmani, iman, imun serta finansialnya. Oke, terima kasih kepada Mas Mahfudi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya, kita sama-sama belajar di sini. Saya di sini mendapatkan bagian untuk sharing terkait personal branding. Oke, begitu. Jadi teman-teman, di bisnis ini personal branding itu sangat penting ya, sangat penting. Selain ada branding, kemudian marketing, selling, posting, personal branding juga sangat penting. Mari kita lanjut lihat ke slide-nya, Mas Mahfudi, boleh? Nah, teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang baru maksudnya baru dengar istilah personal branding ya. Karena nggak semua mungkin di sini yang memiliki bisnis ataupun sudah punya bisnis tapi masih awal-awal begitu ya. Masih mungkin sekedar posting di story, mungkin masih sekedar japri customer seperti itu ya. Belum lagi mencoba-coba untuk mempelajari atau bahkan belum pernah mengetahui tentang personal branding. Maka di sini insya Allah apa yang akan kita pelajari, insya Allah nanti bisa teman-teman manfaatkan begitu. Nah, apa itu personal branding? Personal branding adalah ciri, cap, atau sebutan khusus dari orang lain ketika mereka bicara tentang Anda. Ya. Jadi, sesuatu yang melekat pada diri kita masing-masing. Itu apa? Personal branding kita itu apa?
Jadi misalkan ada si A, si B, dan si C berkumpul, katakanlah sekarang udah nggak berkumpul lagi ya, walaupun sedang berkumpul tapi menjauhkan yang dekat ya. Ketika berkumpul sibuk dengan HP. Intinya ketika ada satu A, B, dan C, baik itu di grup WhatsApp ataupun dimanapun, ketika dia membicarakan si A, mereka langsung paham, langsung ingat bahwasanya si A ini adalah ini dia profesinya, ini dia hobianya, seperti itu. Katakanlah dalam perkumpulan A, B, C ini, si A sedang membicarakan tentang soleh. Saya soleh, jangan cari-cari lagi siapa soleh, saya soleh. Maka si B dan si C juga langsung paham. Tanpa pikir panjang, mereka langsung ingat bahwasanya si soleh ini adalah pebisnis. Seperti itu teman-teman. Nah, ada lagi namanya product branding. Apa bedanya? Kalau product branding adalah yang di produk. Ya, seperti itu. Bisa diketahui daripada logonya. Misalkan Anda sekarang melihat kendaraan yang ada logo huruf S-nya, maka langsung paham. Tanpa pikir panjang, langsung ingat, oh, Suzuki. Maaf ya, saya sebutkan mereknya, bukan endorse. Kemudian, lihat katakanlah tempat makan, ya, ada logo huruf M, warnanya merah agak kekuningan, maka Anda langsung paham tanpa pikir panjang. Oke, ini adalah McDonald, seperti itu. Jadi kalau product branding itu bisa diketahui dari logonya ataupun pelayanan ataupun lainnya. Tapi kalau personal branding bisa diketahui dari apa? Pencapaian prestasi kebiasaannya dan seterusnya. Nah, di sini saya akan membahas personal branding khusus di Instagram, teman-teman. Lanjut slide selanjutnya, Mas Budi. Nah, Instagram personal branding. Jadi, kalau teman-teman sekarang yang sudah mulai menekuni bisnis online, itu sangat penting teman-teman punya akun Instagram untuk personal branding, satu. Kemudian yang kedua untuk all shop-nya. Oke, jadi yang satu ini khusus postingan-postingan untuk membangun personal branding kita. Kemudian kalau all shop-nya ya khusus barang-barang jualan. Lanjut Mas Budi. Lanjut. Nah, itulah agar apa teman-teman? Agar terlihat rapi ya. Jadi kalau personal branding akun kita itu, jadi postingannya nanti rapi, enak dipandang, orang pun bakal bisa dengan mudah mendapatkan manfaat dari tersebut. Kemudian kalau di akun all shop kita yang kita khususkan untuk barang-barang kita, orang juga lebih mudah kalau untuk scrolling mencari barang yang mereka inginkan dari produk-produk kita. Nah, kenapa dengan Instagram? Tidak usah saya paparkan data konkret berdasarkan sumber ini itu ya. Sekarang jawab dengan jujur teman-teman ya. Selain WhatsApp, Anda paling sering buka apa? Sosmed apa ya? Bisa jadi Instagram atau Facebook. Nah, dari sini aja sudah diketahui bahwasanya Instagram itu sangat-sangat potensial untuk kita membangun personal branding kita. Jadi nggak perlu data-data konkret, data-data lain sebenarnya. Ya cukup Anda sekarang adalah jujur sendiri bahwasanya kita paling sering main Instagram selain WhatsApp, selain Facebook. Nah, kemudian apa tips suksesnya untuk membangun personal branding di Instagram? Next, Mas kemudian. Nah, 5 tips ini ya berdasarkan pengalaman saya sendiri selama membangun personal branding ketika berbisnis, kemudian yang saya dapatkan dari membaca ataupun dari guru-guru mentor-mentor. Pertama adalah diferensiasi, teman-teman. Apa? Sama tapi beda. Ya, sama tapi beda. Katakanlah sekarang kita di semua ini adalah pebisnis online ya. Pebisnis online yang mana produknya adalah suplemen kesehatan semua. Katakanlah seperti itu. Maka walaupun antara saya dan Anda di sini sama, tapi ketika Anda ingin membangun personal branding, itu harus dengan sesuatu yang beda. Walaupun materinya itu sama, apa yang saya sampaikan, ya maksudnya itu sama dengan Anda sampaikan, tapi Anda harus bikin sesuatu yang beda, bisa dari desainnya, ya, gaya bahasanya, warna background desainnya, dan seterusnya. Intinya buatlah sesuatu yang beda. Misalnya saya
sedang membahas tentang teknik closing secara mudah di konten saya. Kemudian Anda mengambil dari postingan saya. Nah, maka buatlah postingan yang berbeda secara gaya bahasa, desainnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah publikatif, teman-teman. Jadi giroh untuk sharing ke publik itu besar, harus seperti itu. Misalnya teman-teman paham atau mengetahui ilmu tentang teknik closing, teknik marketing, manajemen keuangan, itu share saja ke akun Instagram teman-teman, akun personal branding. Seperti itu. Boleh juga berupa prestasi teman-teman di dalam bisnis, misalnya sudah mendapatkan 10 juta per bulan profitnya, sudah mendapatkan profit 100 juta, sudah bisa umroh bareng keluarga, sudah bisa beli rumah, mobil, dan seterusnya. Itu juga boleh diposting, tapi perbaiki niatnya, jangan untuk sombong-sombong, bukan untuk pamer. Ya. Kemudian ketiga adalah interaktif. Interaktif ini kita bangun interaksi di Instagram dengan para konten-konten kreator yang memiliki barangkali memiliki niche atau aliran konten yang sama, sesama bisnis ya, ataupun sesama yang lainnya seperti itu. Caranya kita komen postingan mereka, kemudian kita bantu share ya, bahkan mungkin kita DM. Tapi DM-nya itu jangan assalamualaikum Kak, fallback ya, kurang ajar ini namanya. Begitu assalamualaikum langsung minta fallback, ini namanya nggak tahu diri. Jadi assalamualaikum ya, buat di situ kita interaksi agak panjang lebar, perkenalan dan seterusnya. Kemudian teman-teman yang keempat adalah konsisten. Ya, konsisten. Karena memang di Instagram ini kita apabila ingin membangun personal branding, Anda harus konsisten. Minimal itu harus 1 kali dalam sehari posting. Yang kelima adalah keep update and innovate. Jadi kita selalu update informasi apa yang terbaru. Katakanlah mungkin beberapa bulan kemarin adalah tentang odading. Maka kita bikin konten tentang odading tapi versi bisnis. Nah, begitu. Mungkin beberapa hari lalu masih viral tentang catur ya. Kita buat postingan catur tapi versi bisnis. Seperti itu teman-teman. Makanya keep update and innovate. Kemudian yang keenam adalah one product. One product atau merek itu. Jadi kita harus lekatkan dengan satu produk andalan kita. Nah, gitu ya. Tekan teman-teman di sini adalah semua jualan suplemen kesehatan yang mana mereknya adalah, maaf saya sebut mereknya lagi nih, adalah British Propolis, katakan seperti itu. Maka lekatkanlah diri Anda dengan produk tersebut agar apa? Ketika orang melihat postingan Anda, ketika orang bicara tentang Anda, ketika orang butuh produk suplemen kesehatan, itu langsung ingat Anda. Seperti itu. Itulah kelebihannya kalau kita fokus, kita lekatkan kita dengan suatu produk. Seperti itu. Lanjut, Mas Mudi. Paham ya? Kalau paham, teman-teman boleh kasih jempolnya di komentar. Jempolnya yang banyak ya. Sampai penuh nggak apa-apa. Nanti penuh juga saldonya, amin. Nah, gitu. Yang nggak paham nanti boleh dicatat, barangkali bisa ditanyakan seperti itu. Kita lanjut lagi nih berikutnya. Nah, pertama akan saya urusin, ya maksudnya akan saya sharing ke teman-teman. Ini penting sekali. Dimulai dari akun kita, ya, foto profil. Coba sekarang ingat-ingat atau ya foto profil teman-teman itu seperti apa sekarang? Masih foto ngalai ataukah foto gunung, ya? Namanya Agung, tapi gambarnya gunungnya nggak jelas ya. Apakah gunung ini namanya Agung atau seperti itu ya? Jadi kita harus openin dulu nih foto profilnya. Yang pertama, cirinya kategorinya harus close up teman-teman. Sebaiknya adalah headshot dari pundak, maksudnya dari dada ke atas seperti itu ya. Coba lihat foto profilnya Pak Ipu Santosa, mentor bisnis, international trainer. Kemudian fotonya Mas Adrian Maulana, juga pebisnis terkenal, juga headshot teman-teman, close up. Banyak lagi toko-toko yang foto profilnya adalah headshot dari dada ke atas. Kemudian background-nya itu pilihlah background yang polos, berwarna polos atau ngeblur, barangkali pemandangan tapi ngeblur teman-teman. Jadi fokus di orangnya, bukan ke belakang gitu ya. Kemudian senyum lah,
tunjukkan bahwasanya kita itu ramah, ya bisa dipercaya seperti itu. Jangan kok fotonya tuh cemberut. Nah, seperti itu ya. Ini mau jadi orang yang dipercaya atau malah orang yang pengen dicaci maki seperti itu ya. Jadi senyum, tunjukkan keramahan ya. Jangan muka ngeselin ya. Jangan gitu. Kita di dunia nyata sama tetangga sama teman udah ngeselin, ini di sosmed juga mau ngeselin orang. Cukup-cukup. Kemudian selanjutnya teman-teman, usahakan posisinya itu adalah 3/4 ditampakkan wajah sisi kiri seperti Mona Lisa. Kenapa kok mungkin inilah salah satunya kenapa kok Mona Lisa itu lukisannya terjual mahal, bahkan dicari orang. Saya juga dari dulu nggak paham ini kenapa sih seperti itu ya. Ya mungkin setelah saya belajar, oh ternyata kali mungkin ini ya. Posisinya seperti ini ya, agak miring ke kanan dan terlihatlah 3/4 wajah sisi kirinya seperti itu. Kalau nggak bisa atau misalnya malu di sini di pipi kirinya ada tai lalat, gode gitu ya, ya nggak apa-apa, kanan juga nggak apa-apa. Nggak ada aturan khusus maksudnya ya. Kalau ke kanan haram nggak, terserah teman-teman. Cuma ini saran saya untuk kebaikan Anda semua. Lanjut, Mas Yar. Nah, sekarang dari nama ya. Coba lihat lagi nama teman-teman di Instagram. Apakah namanya masih katakanlah Ihsan Februari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah gitu ya, panjang kayak kereta api, nggak jelas. Kalau dihafal pun sulit. Apakah mungkin isinya tuh kebanyakan underscore-nya? Mungkin katakanlah Agung underscore-nya sampai 5, jadi kayak panjang, kayak ada ekornya gitu, nggak jelas. Jadi perlu juga teman-teman perbaiki. Nah, jadi pakai nama asli. Mungkin nama saya Muhammad Soleh ya, tapi di sini saya pakai Masta Soleh. Boleh juga. Jadi pertama boleh pakai nama asli. Katakanlah nama teman-teman sekarang adalah Ipo Santosa. Maaf ya, nggak pakai Pak. Ipo Santosa. Boleh Ipo Santosa. Itu nama lengkap. Ya, boleh juga pakai akronim. Pakai akronim itu contohnya seperti saya katakanlah nama saya Muhammad Soleh, maka pakai akronim MS juga boleh. Nah, jangan MS merek skincare yang di sana bukan ya, tapi MS itu Muhammad Soleh. Ataupun menggunakan nama ya, nama asli kemudian dimix dengan nama panggilan atau julukan teman-teman. Seperti Pak Ipo Santosa itu memiliki nama julukan Right ya, Ipo Right. Jadi beliau dimix antara Ipo dengan Right, beliau satukan. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti Pak Joko Widodo menjadi Jokowi. Nah, tapi Pak Jokowi mah nggak perlu personal branding lagi, orang udah kenal beliau ya, gitu. Nah, kayak Mas Mahfudi ini sendiri, beliau nama aslinya Mahfudi, entah siapa saya juga nggak terlalu kenal gitu ya. takut dimarahi istrinya nanti kalau terlalu mengenal beliau lebih dalam. Jadi beliau tambahin Mahfudi ditambah Mas di depannya, jadi Mas Mahfudi. Kalau saya Soleh panggilannya, kemudian tambahin Masta. Masta itu nama panggilan kita di komunitas bisnis, aslinya Master, cuma Masta itu adalah aksen British ya teman-teman. Jadi Masta Soleh. Kemudian pakai keyword yang mudah dicari, itu maksudnya keyword itu nama yang di bawah itu ya teman-teman. Biasanya kalau pakai HP itu muncul di bawah foto profil. Saya pakai business leader. Teman-teman boleh pakai yang lainnya. Mungkin pakar kesehatan, katakan seperti itu. Atau konsultan emak-emak. Nah, seperti itu. Atau apa? Bisa menunjukkan profesi ataupun yang lainnya. Jadi kalau ketika dicari di penelusuran itu gampang ketemunya. Lanjut, Mas. Gimana, Mas? Oke. Nah, ini terakhir teman-teman. Masih saya urusin tentang profil. Dari sini kita belajar koreksi deskripsi Anda semua. Pertama adalah harus singkat, jelas, padat. Singkat, jelas, padat. Apa yang menjelaskan apa yang bisa mereka dapatkan dari akun Anda. Kalau saya, ketika orang follow saya ataupun orang ikut bisnis saya, ya, maka orang akan dapatkan apa? Bantuan saya, bimbingan saya untuk memulai bisnis sampai menghasilkan minimal 7 juta per bulan. Nah, makanya saya tulis di situ bantu pemula berbisnis
Maaf Mas, ini slide-nya gimana? Mengecil di bawah itu Mas tampilannya. Nah, ini. Oke, makanya saya bikin di situ adalah bantu pemula berbisnis dengan modal dikit, hasil melejit. Ya, memang seperti itu adanya. Jadi bagi Anda yang mungkin nanti ikut berbisnis dengan saya, akan saya bantu bimbing sampai nanti mendapatkan hasil melejit dengan modal yang dikit. Kemudian kemudian adalah alasannya apa? Ya, emangnya kenapa? Kenapa aku harus memfollow Soleh? Ataupun kenapa aku harus ikut bisnis Soleh? Karena di sini adalah full mentoring dan garansi. Nah, itulah teman-teman. Koreksi, silakan koreksi deskripsi teman-teman semua, akunnya bagaimana. Apakah sudah ada singkat, jelas, dan padat seperti ini. Kemudian kedua adalah sematkan emoji yang sesuai. Kalau ini mah saya kurang suka ya, karena pertama agak repot milih emojinya, kemudian kedua itu udah nggak cukup karakternya. Bisa disesuaikan dengan akun teman-teman. Emojinya itu apa? Kemudian yang ketiga adalah CTA. CTA itu adalah call to action. Setelah mereka follow, ya, mereka mengikuti konten Anda, itu setelah mereka mengkepo, stalking, ya, melihat deskripsi Anda, terus mereka harus ngapain gitu ya? Para audiens itu harus ngapain? Jadi bisa jadi arahkan mereka untuk beli produk Anda, untuk join bisnis Anda, masuk ke grup Anda, mungkin join channel Telegram dan seterusnya, atau untuk ngeklik link website Anda. Maka di situ cantumkan, teman-teman. Kalau saya klik sekarang, kemudian saya cantumkan di situ adalah link website kami. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini penting sekali Instagram personal brand yang fungsi pertamanya adalah untuk menambah trust, ya, kepercayaan customer Anda, calon pembeli Anda kepada Anda. Jadi misalkan Anda punya produk yang sama dengan si B, karena orang ini telah memiliki kepercayaan yang kuat, karena Anda memiliki personal branding, maka mereka apapun ceritanya, mereka akan tetap pilih Anda untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Walaupun dengan produk mereka, orang-orang lain itu sama. Nah, seperti itu teman-teman, cukup sekian. Padahal masih banyak lagi ya materi tentang personal branding, tapi waktu terbatas ya, dan masih ada lagi giliran setelah saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Mas Maudin, dan semoga bisa dipahami dengan mudah. Ya, oke, Mas Tah Soleh ya. Jadi teman-teman, kita punya tugas nih, yang foto profilnya belum 3/4. Serong kiri atau kanan tadi, Mas? Kiri ya? Serang kiri, ya. Serong kiri ya. 3/4 serong kiri, nanti diganti ya. Yang fotonya masih gunung atau sawah mungkin ya. Selanjutnya, ini yang ditunggu-tunggu nih, gimana caranya ya, gimana caranya mencapai dari kesemua materi tadi. Kalau kita praktek dengan bisnis kita bisa mencapai angka 100 juta rupiah pertama ya, mungkin dari omset atau profit ya. Kalau belum bisa profit ya omset dulu mungkin ya. Apakah Pak Budi sudah siap? Siap ya. Ampun. Oke, langsung monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Rabbi radhi sodri wa jazil amri walu uqdatam bilisani yafqahu qawli. Cek suara dulu, jelas nggih? Suara saya teman-teman semua di YouTube aman? Ini sudah jam 9 ya. Sudah jam 9, sudah pada ngantuk kelihatannya. Ini diteruskan apa enggak kira-kira ya? Intinya ya. Hah? Intinya. Kalau diteruskan minta jempolnya dong di YouTube.
Kalau ada jempolnya saya terusin, kalau enggak usah, kita seteruskan besok. Gitu, Ge. Ada nggak masih yang nyimak di YouTube? Tak lihat dulu ya. Alhamdulillah, masih ada yang nyimak. Ini materi yang sebenarnya cukup agak panjang juga. Tapi kita akan coba ringkas 10 menit ke depan. Kita akan coba belajar gimana caranya untuk mencapai apa yang namanya 100 juta. Kalau ngomong 100 juta ngomong gini ya. Kalau ngomong gini biasanya kan melek semua ya, harusnya yang ngantuk ya. Oke, kalau ngomong 100 juta itu mungkin untuk sebagian kita itu angka yang sangat wow, angka yang sangat besar, angka yang masih di awang-awang. Bisa nggak kira-kira saya memiliki 100 juta di rekening misalnya seperti itu. Tapi bagi sebagian yang lain mungkin angka 100 juta ini angka yang relatif kecil, apalagi yang sudah pernah meraihnya 100 juta, insya Allah akan menjadi relatif lebih mudah. Tapi percayalah teman-teman semua bahwa ketika di rekening Anda, itu ketika Anda membuka rekening Anda dan di situ tertera angka 100,000,000, wajah Anda akan cerah secerah mentari di pagi hari. Tapi ketika Anda membuka rekening Anda dan tertera PIN-nya adalah 100,000, wah bisa butek nanti di muka. Oke, kalau ngomong 100 juta, kita gini sekarang ngomong 100 juta itu adalah profit bersih ya, bukan 100 juta dari omset. Kalau 100 juta dari omset itu nggak challenging banget. Kalau 100 juta omset, kira-kira semua orang akan lebih mudah untuk bisa mencapainya. Tapi kalau 100 juta itu adalah profit bersih, itu baru challenge untuk kita. Gimana caranya kita bisa mendapatkan profit bersih 100 juta rupiah. Itu baru ada ilmunya, baru ada cara-caranya. Kalau omset saja saya kira tidak begitu memerlukan ilmu yang runtut. Lalu kenapa kok kita ngomongnya 100 juta, bukan 1 juta atau 10 juta? Nah ini, kalau 1 juta aja, hampir semua orang yang sebagai pebisnis atau pedagang pemula insya Allah bisa mendapatkan kalau cuma profit bersih 1 juta rupiah. Kalau 10 juta itu masih agak mendingan lah, mungkin masih bisa. Tapi kalau 100 juta, nah itu banyak yang gagal di tengah jalan. Nah ini untuk saya selipkan sedikit saran untuk teman-teman yang yang masih bekerja sebagai karyawan atau PNS. Jadi mungkin saya dulu kan juga mungkin nggak usah pakai slide Pak Budi. Nah, saya kalau lihat slide saya malah bingung saya nanti. Mendingan lihat teman-teman ini malah semangat. Kalau lihat kertas malah nggak semangat nanti. Jadi saya cerita sedikit waktu pertama kali saya lulus kuliah dulu, kemudian kerja ikut orang, rekening saya itu tidak pernah mencapai angka berapa ya, 50 juta tidak pernah. Saya ingat paling banter itu sekitar kalau nggak salah 60 atau 70 juta itu mentok ketika kita bekerja sebagai karyawan, hanya karyawan. Tapi ketika kita memutuskan untuk melakukan apa istilahnya shifting atau mungkin ada tambahan bisnis, angka-angka itu alhamdulillah qadarullah bisa meningkat dan bisa mencapai di angka 100 juta rupiah profit bersih di rekening kita. Jadi saya selipkan saran untuk teman-teman yang sekarang masih bekerja hanya sebagai karyawan atau hanya sebagai mungkin apa ya istilahnya PNS, saya sarankan untuk memulai segera melakukan bisnis. Jadi kalau kita punya meja itu kakinya cuma satu, itu kalau sekali patah selesai sudah, meja kita ambruk, tidak ada yang akan menopangnya lagi. Tapi ketika kita punya meja dengan kaki yang lebih dari satu, misalnya 2 atau 3 atau mungkin bahkan 4, ketika satunya ambruk, maka insya Allah meja tersebut masih bisa ditopang dari 3 atau 2 atau 1
kakinya yang lain. Jadi hidup itu harus prepare, hidup itu harus ada lifeboat, hidup itu harus ada emergency exit. Karena seperti sekarang misalnya saat pandemi ini banyak dari teman-teman kita yang kerjaannya off, atau mungkin dirumahkan, atau mungkin bahkan malah di PHK. Kalau kita tidak punya emergency exit, kita akan langsung kelabakan, langsung drop, atau mungkin bahkan seperti kita baca di berita-berita akan langsung depresi. Jadi saya sarankan teman-teman yang masih hanya mengandalkan dari penghasilan karyawan, segeralah untuk berbisnis. Baik, sekarang kita ngomong kembali ke 100 juta. Sebenarnya bagaimana cara menghasilkan 100 juta pertama itu sudah disampaikan oleh teman-teman saya yang sebelumnya, ada Pak Fudi, ada Mas Soleh, ada Pak Parjana. Sebagian sudah disampaikan oleh beliau-beliau itu bagaimana caranya untuk mencapai 100 juta. Jadi mindset-nya diperbaiki, kemudian personal branding-nya juga diperbaiki, kemudian tips-tips dari Pak Parjana jadi luar biasa, itu bisa dipraktekkan. Jadi saya coba akan meringkas caranya mendapatkan 100 juta ini dalam 10 atau 5 atau 10 menit ke depan. Jadi tips yang akan saya sampaikan ini 10 menit ya Pak Udi ya? Siap. Jadi tips yang akan saya sampaikan ini tidak mutlak teman-teman semua harus ikuti, tidak mutlak teman-teman semua harus copy dan paste, karena ini hanyalah tips berdasarkan dari pengalaman yang saya alami sendiri, bagaimana membangun bisnis hingga menghasilkan 100 juta pertama profit bersih. Profit bersih ya, bukan omset. Jadi kita ngomong sini adalah profit bersih. Jadi saya ringkas tips untuk mendapatkan 100 juta pertama itu adalah 5P. Nah, biar mudah diingat 5P. Jadi sengaja saya tidak pakai slide sini supaya teman-teman yang menyimak beneran ini. Jadi kalau kelihatannya ini ilmu ini berguna, silahkan dicatat. Kalau nggak begitu berguna, silahkan didengarkan saja. Nah, kalau nggak berguna ya nggak apa-apa sih. Jadi yang pertama, dari 5P pertama adalah saya menyebutnya adalah pikiran. Pikiran ini lebih kepada mindset. Tadi sudah sampaikan Pak Fudi beberapa mindset pengusaha, tapi saya di sini lebih kepada mindset yang berkaitan dengan faith. Yang pertama adalah faith atau kepercayaan. Jadi kepercayaan itu ada tergantung pada niat, motivasi, dan kemudian itu akan bergerak ke alam bawah sadar kita. Jadi mindset itu akan mempengaruhi action kita. Jadi kalau mindset kita positif, insya Allah action kita juga positif. Kalau mindset kita negatif, maka action kita juga negatif. Kalau mindset kita positif, maka misalnya mindset kita adalah kita yakin bahwa kita bisa mencapai 100 juta. Kita yakin bahwa kita memerlukan 100 juta itu, dan kita yakin bahwa dengan 100 juta itu kita bisa bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Dengan mindset seperti yang positif itu, maka akan ada action yang positif. Kalau mindsetnya negatif, ya kita nggak akan action apa-apa, paling hanya tiduran di rumah, males-malesan, rebahan, seperti itu kira-kira. Jadi kita harus menanamkan pada alam bawah sadar kita bahwa kita itu yakin bahwa kita itu akan mampu mencapai 100 juta rupiah. Kalau teman-teman di sini mungkin sebagian besar sudah punya bisnis, gitu. Jadi kalau bisnis kita saja sekarang misalnya kita mampu mempunyai profit bersih itu 1 juta, yakinlah dengan doa dan usaha bahwa dengan kalau kita bisa meraih 1 juta rupiah, maka kita juga bisa akan meraih profit bersih 10 juta rupiah. Kalau kita bisa mencapai profit bersih 10 juta rupiah, yakinlah bahwa kita juga bisa mencapai 100 juta rupiah. Tentunya dengan doa dan usaha, dengan ikhtiar. Jadi tugas kita hanyalah berikhtiar, tugas kita hanyalah melakukan sa'i, kemudian kita tunggu air zam-zamnya akan keluar dari mana. Yakinlah bahwa Allah itu Maha Kaya, yakinlah bahwa Allah itu tidak akan mengecewakan hambanya yang berusaha lari kanan, lari kiri, burung aja yang terbang di pagi hari, pulang sore hari, sudah membawa makanan untuk keluarganya. Apalagi kita manusia yang sebagai makhluk yang sempurna. Jadi mindset-nya kita perbaiki, mindset kita harus selalu positif. Yakin bahwa kita bisa meraih 100 juta. Kemudian di pikiran ini ada satu lagi yang ini sangat penting, kemudian adalah masalah mindset kita, masalah harta. Ini yang
agak di sebagian saudara kita ini ada doktrin yang salah kaprah menurut saya. Mungkin teman-teman semua banyak yang dengar ya di media sosial atau mungkin di percakapan sehari-hari itu kata-kata bahwa uang itu akan membawa masalah, bahwa harta itu tidak menjamin kebahagiaan, bahwa harta itu tidak dibawa mati. Jadi ini saya tadi kebetulan pas kok sekali buka artikel dan ada, sebentar ya saya baca ini pas dengan materi kita ini, mungkin mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman semua seperti apa sih mindset yang negatif itu yang membuat kita loyo, membuat kita nggak semangat, membuat kita nggak bergerak. Sebentar saya buka, izin mohon sebentar buka itunya, buka artikelnya tadi. Ini ada komentar yang menggelitik. Coba dengarkan ya. Ini ada artikel yang membahas tentang pentingnya harta. Kemudian ada satu komentar yang seperti ini. Hidup ini tidak hanya sekedar memikirkan harta, Mas. Ngapain punya tabungan miliaran kalau tidak bahagia? Malah membuat anak-anak saling berebut harta. Hidup itu secukupnya saja. Yang penting bahagia. Toh harta tidak akan dibawa mati. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang masih bermindset seperti ini, maka segeralah bertobat teman-teman semua. Karena hidup Anda pasti tidak akan pernah bahagia. Karena mindset Anda mindset yang negatif. Jadi di komen ini saja kita sudah bisa apa istilahnya ya, membuat sebuah menarik sebuah kesan bahwa komen ini adalah satu, itu ada mental block di sana. Jadi orang ini adalah komen seperti itu sebenarnya adalah sebuah alasan di balik kemalasan. Jadi orang yang malas, orang yang punya mental block, orang yang gengsi, orang yang malas berusaha, biasanya komen-komennya di komentar di sosial media kalau ada yang masalah harta pasti akan seperti itu. Harta nggak dibawa mati. Harta itu tidak menjamin kebahagiaan, seperti itu. Jadi mindset seperti ini, jadi untuk mencapai 100 juta pertama, agar Allah memberikan kita amanah rezeki 100 juta, jadi mindset seperti ini coba kita buang jauh-jauh. Harta memang tidak harta memang tidak menjamin kebahagiaan, tapi dengan harta insya Allah kita lebih bahagia. Uang memang mungkin membuat masalah, tapi tanpa uang kita akan dapat banyak masalah. Dengan uang kita bisa berbuat banyak. Jadi saya aja di WA itu ini banyak sekali, saya nggak tahu dapat nomor saya dari mana, banyak sekali WA yang masuk meminta donasi. Jadi kalau kita punya banyak uang, alangkah enaknya ketika ada permintaan proposal masuk, kita bisa walaupun 10.000 atau 20.000 kita bisa memberikan sedikit sumbangan ke mereka. Jadi itu mindset-nya pertama harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah mindset bahwa tadi yang saya sampaikan di awal, tidak cukup bahwa hidup itu dengan satu kaki meja. Kita harus ada emergency exit, harus ada lifeboat dalam kehidupan kita. Nah, lifeboat yang paling bagus adalah berdagang. Seperti yang disampaikan oleh Pak Parjana tadi, bahwa berdagang itu adalah sunnah Rasulullah. Nah, maka kita harus ngikut beliau. Insya Allah berdagang adalah pintu rezeki yang luar biasa. Jadi cobalah yang belum berdagang, yang belum berbisnis, insya Allah rezekinya akan luar biasa banyak mengalir, insya Allah. Itu yang pertama, 5P, tinggal 1 menit waktu saya Pak Budi. 5P, kita P yang kedua adalah produk. Nah, kenapa kok produk ini kita masukkan ke tips untuk mencapai 100 juta? Karena tip ini seberapa penting sih produk. Jadi kalau kita mau 100 juta pertama, tentunya kita tidak bisa menjual barang sembarangan ya. Jadi kita harus benar pikirkan matang-matang barang yang mau kita jual itu seperti apa. Jangan sampai sebagai pemula modal kita terbatas, kita jualan barang yang nggak jelas, pokoknya asal jual, nanti modal habis, profit nggak ada, nol. Depresi deh akhirnya. Jadi produknya harus benar-benar dipikirkan. Kenapa produk harus dipikirkan? Kan kita pernah dengar itu apa? Mungkin meme yang berseliweran di medsos, memenya berkata quote-nya Pak Bob Sadino ya. Jadi
bisnis apa yang paling baik adalah bukan bisnis yang sering ditanyakan tapi dijalankan. Jadi mungkin saya tambah dikit, tidak asal jalan ya, tapi harus dipikirkan, walaupun tidak mikirnya nggak jelimet-jelimet sekali. Minimal kita mikirkan produknya apa sehingga kedepannya bisnis kita itu bisa berjalan dalam jangka panjang. Nah, untuk produk kita bisa memilih dengan dua hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah cash flow, yang pertama adalah cash flow, yang kedua adalah value added-nya. Jadi yang pertama adalah carilah produk yang cash flow-nya itu baik. Jangan asal produk ternyata cash flow-nya seret. Nah, ini saya pengalaman masalah ini. Jadi dulu saya pernah karena saking semangatnya berbisnis, ini saya sembarangan memilih produk, karena ini produk ini saya pilih karena cuma saya senang aja ya, bukan karena saya nggak mikirkan ini nanti seperti apa kedepannya. Saya asal milih produk aja, saya jual, ternyata modalnya ludes, produknya juga ludes, nggak ada hasilnya. Jadi yang pertama cash flow-nya pilih yang baik, yang bagus untuk barang yang akan kita jual. Jadi cash flow yang baik itu ada 3 yang menentukan. Yang pertama adalah margin-nya. Saya agak cepat dikit ya karena waktunya mepet sekali. Nanti mungkin ke depan bisa dibuatkan khusus untuk ini Pak Budi nggih, kira-kira. Ini masih 3 ya. Sudah setengah 10. Saya sampai 2 dulu aja ya. Yang 3 mungkin minggu depan atau gimana ya? Gimana Budi? Lanjut nih, masih banyak nih, masih semangat nih. Oh iya toh. Masih banyak. Terus ya? Terus. Oke, yang kedua produk tadi sudah sampaikan yang Pak Arjana juga disinggung sedikit bahwa marginnya harus baik, marginnya harus tinggi. Mungkin teman-teman di sini kalau kita lihat di medsos kan, kalau kita browsing, kita scrolling itu kan paling banyak kan teman-teman itu kan bisnisnya kalau enggak kebanyakan ya, kalau enggak baju itu adalah kue atau makanan lah istilahnya. Nah, tapi kalau teman-teman itu bajunya atau makanannya itu memang marginnya sudah baik, ya nggak apa-apa dipertahankan. Tapi kalau kelihatannya ke depan kok marginnya semakin seret, mungkin lebih baik teman-teman pikirkan ulang untuk mencari produk lain yang kelihatannya marginnya lebih baik untuk ke depan. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya. Nah, ini manfaat ini relatif ya, karena kalau kita bergerak di niche market mungkin lebih mudah memetakan manfaat, tapi kalau kita bergerak di market yang luas ini susah untuk memetakan manfaat. Jadi jelas paling enggak secara umum kita harus pastikan produk kita itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jadi bukan asal jual aja nggak tahu manfaatnya apa. Apalagi kalau nggak manfaat malah membuat mudarat. Jadi manfaatnya kita benar-benar pastikan supaya produk kita itu dicari oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, agar cash flow-nya baik, pastikan barang tersebut adalah bersifat recurring atau apa istilahnya recurring ya, repeat order-nya tinggi. Jadi orang itu akan membeli lagi produk kita dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita beli mebel misalnya, kalau kita jual mebel, mungkin orang akan beli mebel itu hanya sekali setahun pas Idul Fitri ya, pas Lebaran kita duduk-duduk ke toko mebel beli mebel, setelah itu ya nggak beli lagi, paling beli lagi setahun atau 2 tahun yang akan datang. Jadi pastikan produk kita yang akan kita jual supaya bisa lebih cepat mencapai 100 juta rupiah profit profit bersih, itu pastikan ada sifat recurring di sana atau sifat repeat ordernya tinggi, pastikan itu ya. Jadi kita coba kita ikhtiarkan cari produk yang kira-kira orang itu akan memakainya dalam jangka waktu tertentu, akan pakai lagi lah. Mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan sekali dia akan pakai. Kira-kira seperti itu. Salah satu sifat dari produk yang recurring-nya tinggi atau repeat order-nya tinggi adalah produk yang cepat habis. Nah, cepat habis ini bukan berarti nggak manfaat ya, cepat habis tapi bermanfaat. Nah, jangan cepat habis tapi nggak manfaat, nanti kita nggak akan recurring, customer kita nggak ada repeat order lagi. Kemudian produk itu harus punya value added. Nah, ini option ya, opsional ya, nggak harus, cuma
kalau ini ada malah alhamdulillah, maka kita akan terbantu dalam memasarkan produk-produk kita. Apa value added yang perlu kita perhatikan? Ini opsional ya. Nge-freeze ya, gambar saya ya, Ovri. Halo? Enggak, Aman ya? Oh, aman, ya. Sampai di tadi. Oh, sampai value added ya. Jadi value added, nah ini opsional, jadi produk kita boleh ada ini, boleh enggak, tapi kalau ada itu akan lebih baik sekali. Jadi akan ada percepatan di pemasarannya insya Allah. Jadi yang pertama adalah adanya endorsement. Jadi mungkin kan kalau masyarakat kita kan sangat fanatik ya dengan artis-artis, dengan public figure. Jadi kalau produk kita itu ada endorsement dari mereka, itu akan membantu sekali dalam penjualan kita. Kita nggak perlu iklan berlebih, kita nggak perlu usaha sangat keras untuk memasarkan produk kita akan dibantu oleh endorse kita, walau artis ataupun public figure dan lain sebagainya. Yang kedua value added-nya adalah adanya mentoring. Tadi sudah disinggung oleh teman-teman saya yang sebelumnya, mentoring ini sangat bermanfaat untuk menentukan jalan peta kita menuju 100 juta rupiah. Tidak akan saya ulang lagi kalau sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian size dari barang kita ini juga value added yang sangat lumayan, tadi disampaikan Pak Marjana. Jadi produk kita agar mempermudah kita untuk operasionalnya, usahakan yang mudah untuk disimpan dan mudah untuk dikirimkan. Itu produk ya. Jadi yang pertama tadi mindset, saya ulang sedikit sekali lagi biar nggak lupa. Yang pertama adalah mindset. Kita pastikan mindset kita adalah mindset yang positif, punya keyakinan kuat bahwa kita bisa mencapai profit bersih 1 juta pertama, kemudian 10 juta pertama, kemudian adalah 100 juta pertama. Yang kedua adalah produk. Kita pikirkan produk kita benar-benar, kalau kita pemula, modal kita cupet, modal kita terbatas, kita nggak punya buffer modal, pastikan kita benar-benar memikirkan produk yang akan kita jual. Kita kulaan barang yang akan memberikan kontribusi positif pada cash flow kita. Kemudian P yang ketiga yaitu pasar. Nah, ini harus kita perhatikan. Pasar kita itu yang mana? Kita bermain di niche market atau kita bermain di market yang lebih luas. Kalau kita bermain di niche market mungkin lebih enak actionnya. Tapi kalau kita bermain di market yang luas mungkin akan lebih susah karena mungkin kompetitor kita akan lebih banyak. Jadi mungkin teman-teman pemula yang bingung mau bisnis apa, mungkin saran saya yang pertama itu kita bermain di niche market saja. Jadi di sana itu kompetitor kita sedikit, kemudian produk kita biasanya yang bermain di sana juga sedikit. Jadi kemungkinan untuk closing, kemungkinan untuk terjual, kemungkinan untuk habis itu akan lebih besar di situ. Jadi jangan terpaku dengan market yang gede, tetapi kompetitornya di sana adalah banyak. Jadi kita akan kesulitan, apalagi kalau kita pemula pemainnya, kita akan kesulitan ke penetrasi pasarnya. Jadi saya sarankan untuk pasar kita bermain di niche market. Niche market paham nggih? Jangan-jangan saya bilang niche market nggak paham. Paham ya? Insya Allah ya. Nggih, kita bermain di niche market. Kemudian yang keempat adalah proses. Dari 5P tadi adalah proses. Proses ini lebih kepada proses bisnis dari proses bisnis dari yang kita jalankan. Proses bisnis ini sangat penting sebenarnya karena akan mempengaruhi dari keberkahan dari apa yang kita dapatkan. Jadi kalau proses bisnisnya halal, insya Allah apa yang profit yang kita dapatkan akan berkah. Kalau berkah insya Allah akan cepat berkembang. Tapi kalau proses bisnisnya aja udah haram, subhat apalagi haram, maka profit kita yang kelihatannya akan menyentuh 100 juta tiba-tiba akan lenyap dalam hitungan detik karena sesuatu hal yang tidak kita duga karena adanya faktor proses bisnis yang haram tadi. Jadi proses bisnisnya pastikan proses bisnis dari bisnis kita adalah proses yang halal. Mungkin bentuk bisnisnya tidak saya sampaikan di sini saja. Jadi prosesnya aja, prosesnya pastikan adalah yang halal ya teman-teman ya. Jadi biar profit kita berkah, 100 jutanya berkah, semuanya berkah. Kemudian yang terakhir dari 5P adalah promosi. Jadi tadi ada pikiran, ada produk,
ada pasar, ada proses, yang terakhir adalah promosi. Nah, ini gongnya ini. Jadi kalau ada 4 tadi tanpa promosi ya percuma, orang nggak akan tahu kalau kita jualan. Jadi kita harus promosikan produk kita. Nah, saya sarankan untuk teman-teman pemula, untuk produk kita itu adalah produk yang bisa dipromosikan secara online. Jadi jangan terpaku pada produk-produk yang hanya bisa dipasarkan secara offline. Karena kalau secara online, insya Allah nanti pasar kita akan lebih luas. Jadi kita akan lebih leluasa untuk menawarkan produk kita. Kalau bisa di mix malah lebih bagus. Bisa offline, bisa online. Kalau hanya online saja ya nggak masalah sih. Cuma kalau bisa fix antara online dan offline itu akan lebih baik. Kemudian untuk penetrasinya pastikan kita tidak bekerja sendiri. Jadi kita tidak stand alone, tidak lone ranger ya. Jadi kita untuk bisa mencapai 100 juta dengan lebih cepat, pastikan kita punya tim penjualan. Bisa tim penjualan ini bisa jangan mikir yang tinggi-tinggi. Tim penjualan itu adalah tim yang kayak perusahaan-perusahaan gede, enggak. Kita coba bentuk tim penjualan itu dari sekitar lingkaran dekat kita aja dulu. Dari mungkin pasangan kita, istri atau suami kita, mungkin anak-anak kita yang sudah bisnis, bisa, atau saudara-saudara kita, atau teman-teman dekat kita, mungkin mereka bisa kita ajak, kita rekrut, kita ajak mereka bergabung sebagai tim kita untuk melakukan promosi ini, untuk melakukan bisnis ini. Jadi kita bentuk tim yang dari lingkaran terdekat kita dulu, jangan jauh-jauh dulu. Sebagai pemula jangan cari tim yang jauh dulu, kita dari lingkaran terdekat, baru kemudian setelah lingkaran terdekat kita dapatkan, kita bisa mulai pelan-pelan melakukan recruiting dari khalayak yang lebih luas. Mungkin ada satu mindset lagi yang salah di poin ini. Jadi ada beberapa orang yang saya temui, ada beberapa teman itu mikirnya begini, kalau saya punya tim, kalau saya punya orang yang ikut jualin, maka profit saya kan akan berkurang. Misalnya satu barang profitnya adalah anggap aja 100.000 lah. Kalau kita punya tim kan otomatis ada reseller misalnya atau agen misalnya, kita kan profit per botolnya akan kurang ya. Jadi misalnya profit kita dari 100.000 menjadi 50.000. Ada beberapa dari mereka yang nggak mau seperti itu. Mereka takut kehilangan profit per botol yang besar itu. Itu adalah prinsip yang salah sebenarnya. Memang benar, ketika kita mempunyai tim penjualan, kita mempunyai agen, kita mempunyai reseller, profit per produk kita akan turun. Tetapi insya Allah omset kita secara kuantitas itu akan jauh lebih besar. Jadi kalaupun kita nanti kalikan antara profit kita yang berkurang tadi dengan omset yang masuk, insya Allah akan jauh lebih besar daripada kita bekerja sebagai lone ranger atau kita bekerja sebagai stand alone. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin kalau nanti ada sesi diskusi enggak ya, udah malam ya, nggak usah ya. Nggak usah ya. Jadi itu teman-teman semua ya. Jadi semoga yang agak cepat ini bermanfaat. Jadi sekali lagi kuncinya untuk bisa mencapai 100 juta pertama itu adalah kuncinya ada 5P. Yang paling pondasi, yang paling dasar, yang paling fundamental adalah mindset kita yang harus positif dulu. Tanpa mindset yang positif kita tidak akan bisa bergerak. Baru kemudian kita bergerak ke 4P selanjutnya, yaitu produk, pasar, proses, dan terakhir gongnya adalah promosi. Pastikan promosi kita mempunyai tim penjualan, jangan bergerak sendiri. Insya Allah dengan kita menerapkan 5P ini, kita akan bisa mencapai 100 juta pertama kita minimal dalam 10 atau 12 bulan kita menjalani bisnis kita. Insya Allah akan dapat, insya Allah. Kira-kira seperti itu Pak Budi yang bisa saya sampaikan malam ini. Kembali ke panjenengan, monggo. Oke, ya, terima kasih Master Budi atas sharingnya. Tentunya teman-teman bisa memahami caranya mendapatkan 100 juta pertama ya dari profit ya. Kalau dari omset mungkin sudah biasa. Jadi teman-teman pastikan bagi yang belum mulai ya segera action.
Jadi bisnis yang bagus adalah bukan yang sering ditanyakan, tapi yang dijalankan ya, jalankan. Kemudian pastikan yang dijalankan itu modalnya ringan ya, ringan. Jadi modalnya ringan. Kalau ada yang 400 ribuan ya itu bisa, silakan gabung sama teman-teman yang merekomendasikan acara pada malam hari ini ya. Yang belum bergabung silakan ditanyakan bahwa mereka itu sudah memulai bisnis yang modalnya di bawah 1 jutaan atau bahkan 600 ribu atau 400 ribu. Nah, kenapa? Karena dari 400 ribu itu nanti bisa menjadi 4 juta, jadi 40 juta, jadi 100 juta. Jadi bertahap teman-teman ya, nggak langsung jeret 100 juta, enggak, bertahap. Nah, jadi pastikan teman-teman bergabung di siapa ya, ke teman yang merekomendasikan acara pada malam hari ini ya. Nah, kemudian pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih pada teman-teman Pak Parjana, Mas Soleh, Pak Budi yang telah memberikan sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Budi. Matur suwun, makasih. Siap ketemu di Kopdar. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Saleh nggih. Pak Budi. Assalamualaikum. 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 Salam.